Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah pada hari Minggu ini kita selenggarakan secara online. Dan pada kesempatan ini pula kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tema ibadah pada minggu ini adalah setia beriman di tengah tantangan dan derita. Firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Marilah kita bersama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Hukum kasih dari Tuhan kita dengarkan bersama dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 41 bait yang pertama. Ku datang kepadamu. Anak domba
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mendapatkan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di rumah, persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan menyampaikannya atau memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan ruang konsistori. Yang kedua, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank GKJ Krapyak seperti yang telah diwartakan di dalam warta gereja. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara persembahan secara online menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, ataupun link aja. Dan QR Code dapat Bapak Ibu lihat di dalam warta ataupun di grup WA yang ada. Sebagai ayat persembahan kita akan bacakan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan pula yang senantiasa memberkati kami dengan segala yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati, dan juga kami miliki di dalam kehidupan kami. Semuanya ini Tuhan biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui persembahan ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu di sini yang dengan rela hati untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menilik hati kami, Tuhan juga yang memberikan kelimpahan kepada kami. Dan bagi kami yang memiliki tugas untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bila sebentar lagi kami juga akan menerima firman Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bapak Pendeta Timotius Setianto. Biarlah hikmat Tuhan sendiri yang boleh disampaikan, melalui apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami yang menerimanya. Dan kami yang menerima Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menjadi berkat, berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman dalam ibadah ini didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Demikian sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti disampaikan di awal tadi, dalam ibadah ini khususnya dalam pelayanan firman, kita diajak bersama-sama merenungkan dari bacaan Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43 dengan tema setia beriman di tengah tantangan dan derita. Setia beriman di tengah tantangan dan derita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, orang Jawa mengatakan, "Panandang iku sandangane wong urip." Panandang iku sandangane wong urip. Artinya, selama manusia masih hidup dan tinggal di dunia ini, maka pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Jadi selama manusia itu hidup di dunia ini, pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Siapa Bapak, Ibu, Saudara yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesusahan? Siapa yang tidak pernah menangis? Setiap kita pasti mengalaminya. Bahkan bayi yang baru lahir saja menangis karena merasakan sesuatu yang berbeda, di mana sebelumnya kurang lebih selama 9 bulan dia nyaman di rahim, di kandungan ibunya, turun ke dunia atau lahir ke dunia merasa tidak nyaman. Jadi setiap orang menghadapi tantangan juga atau penderitaan. Nah, ada tantangan dan penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ada kesusahan atau penderitaan karena dosa-dosa kita sendiri. Namun tidak berarti bahwa penderitaan yang kita alami itu mesti karena kesalahan kita atau karena dosa kita. Ada tantangan dan penderitaan yang terjadi karena memperjuangkan iman. Ya, karena iman kita juga mengalami kesulitan dan penderitaan, itu juga terjadi. Namun apapun penyebabnya, tantangan dan penderitaan itu bisa mengakibatkan orang tidak setia di dalam iman. Bahkan bisa meninggalkan
imannya atau meninggalkan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab misalnya suatu hari ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disiksa, dipukuli. Pada waktu itu Simon Petrus salah satu muridnya juga ada. Kemudian ada seorang yang bertanya, bukankah kamu itu murid Yesus? Bukankah kamu itu ada bersama-sama dengan orang itu? Bukankah kamu itu anggota persekutuan Kristus? Dan ketika menghadapi tantangan itu, bagaimana jawab Simon Petrus? Dia mengatakan, tidak, aku tidak mengenal dia. 2 kali, tidak, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali Simon Petrus menyangkal kalau dia mengenal Yesus, kalau dia bagian dari murid atau persekutuan dengan Yesus. Ini contoh saja. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah tantangan kehidupan, di tengah berbagai penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih memiliki kesetiaan di dalam iman kita? Apakah kita masih percaya dan melakukan apa yang kita percayai? Mari hal ini kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian dijelaskan ayat 36 sampai 43. Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gandum adalah benih yang baik. Bahkan benih gandum yang disebarkan ini juga diberi keterangan yang baik. Jadi benih gandum yang baik yang disebarkan oleh anak manusia, berarti disebarkan oleh Kristus Yesus sendiri di ladang dunia. Sedangkan lalang adalah benih yang tidak baik, benih yang jahat, benih yang merusak, yang bisa mengganggu keberadaan gandum yang baik. Dan dikatakan bahwa benih lalang ini ditaburkan oleh iblis dan juga ditaburkan di ladang dunia juga. Jadi bersama-sama dengan tumbuhnya gandum yang baik juga tumbuh lalang yang disebarkan iblis. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kefasikan itu tumbuh bersama berdampingan di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan di dalam diri kita sendiri pun ada yang mengatakan ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada putih, ada hitam. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Nah, itu konon katanya di dalam diri setiap orang itu memiliki 2 sisi, kebaikan dan keburukan atau kejahatan. Nah, hal yang terpenting dari pengajaran ini bagi kita orang beriman adalah yang pertama, kita ini benih Kristus. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, yang mana Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Berarti apa? Kita ini sebagai orang Kristen, kita ini sebagai jemaat adalah benih gandum yang baik. Kita ini adalah benih Kristus, benih gandum yang baik yang disebarkan di ladang dunia ini. Nah, oleh karena itu apa artinya hidupilah benih yang baik itu di dalam diri kita. Maka mari kita menghidupkan sisi kebaikan terang yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Kita itu adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa dari buahnya lah akan kelihatan. Karena pada akhirnya akan ketahuan apakah ini gandum atau lalang. Maka itu akan dilihat dari buahnya. Berarti apa Bapak Ibu Saudara?
Maka dari sikap, perilaku, perbuatan kita inilah yang akan menunjukkan apakah kita ini pantas, apakah kita ini layak disebut sebagai orang beriman atau tidak. Bagaimana sikap percaya kita, bagaimana kesungguhan kita dalam ibadah, bagaimana kesetiaan kita dalam iman, dalam ibadah, bagaimana sikap perilaku moral etik di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kepedulian kita, bagaimana empati simpati kita kepada sesama yang membutuhkan perhatian atau kabar baik dari kita. Nah, jadi inilah yang harus kita tampakkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini adalah benih gandum yang baik. Kita ini adalah benih Kristus. Nah, dan inilah tantangan kita. Bagaimana kita mewujudkan sebagai benih gandum yang baik. Nah, dari kisah ini jelas bahwa tantangan kita itu sangat nyata, baik internal, yaitu di dalam diri kita bisa melihat adanya hal-hal yang buruk, adanya karakter-karakter yang tidak baik. Misalnya kemalasan, kemarahan, kesombongan, keangkuhan, kejahatan. Nah, hal-hal yang buruk di dalam diri kita inilah tantangan yang harus kita lenyapkan, yang harus kita matikan, sebagaimana Kristus telah mati bagi kita. Maka harusnya hal-hal yang buruk ini juga harus kita matikan. Ego kita harus kita letakkan. Kemudian tantangan itu juga bisa dari luar, yakni mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin situasi kondisi di sekitar kita yang mencoba untuk menindas, untuk menekan supaya kita tidak setia di dalam iman. Bisa jadi juga persoalan ekonomi, kesehatan, ataupun saat ini sebagaimana terjadi dengan krisis global pandemi COVID-19. Bisa jadi ini menjadi tantangan bagi kita. Di tengah tantangan, di tengah penderitaan, di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan ini, apakah kita masih tetap setia beriman? Nah, mari hal ini kita renungkan. Terlebih kita sebagai benih gandum yang baik, mari kita tetap setia beriman di tengah segala tantangan dan penderitaan hidup. Khususnya saat ini kita merasakan sudah beberapa bulan ini kondisi tidak hanya masyarakat kita, tetapi masyarakat dunia secara global dengan pandemi COVID-19 ini. Kita dibatasi ruang gerak kita dibatasi apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan, bahkan dalam konteks sosial kita tidak bisa berkerumun, bergerombol. Dalam pendidikan kita tidak bisa sekolah seperti biasa dengan tatap muka, demikian juga para guru tentu tidak bisa mengajar sebagaimana biasanya, harus melalui metode, harus melalui alat-alat online dan sebagainya, termasuk di dalam ibadah. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa merenungkan dan kita belajar kepada Tuhan Yesus ketika menghadapi tantangan dan penderitaan hidup. Tantangan dan penderitaan hidup yang dihadapi Tuhan Yesus itu juga menimbulkan rasa gentar. Karena secara manusiawi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia juga merasakan ketakutan dan kegentaran. Sehingga suatu hari untuk menghadapi tantangan dan derita itu pun dia bergumul hebat di Taman Getsemani. Dia berdoa dan dia menyerahkan, kiranya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak Yesus. Dan saat inilah kita bersama-sama merayakan, memperingati
pengorbanan Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan, di mana dalam sakramen perjamuan itu mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya, nyawanya, tubuhnya yang terpecah-pecah, darahnya yang tertumpah. Dia tetap setia percaya kepada Bapa. Dia tetap setia mengerjakan karya penyelamatan yang diemban dari Bapa bagi manusia. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya untuk kita semua. Dia rela habis, dia rela direndahkan, dia rela mati bagi kita semua. Tantangan derita dihadapi Tuhan Yesus dengan kepasrahan dan dengan memuliakan Tuhan. Dia setia sampai akhir menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita bersyukur, karena kesetiaan Kristus inilah maka kita selamat. Oleh karena itu mari kita juga tetap setia dalam iman di tengah tantangan kehidupan, di tengah penderitaan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, bersama jemaat-Mu kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan, meskipun dalam pergumulan khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini dampaknya masih sangat kami rasakan. Tetapi Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran. Engkau juga memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kami boleh beribadah bersama. Demikian juga kami boleh mendengarkan sabda yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia dalam iman di tengah tantangan dan penderitaan. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami, sehingga dalam berbagai tantangan dan penderitaan hidup kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Kami boleh tetap belajar kepada Kristus yang menjadi teladan yang baik. Ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong, menuntun dan memberikan kuasa kepada kami. Oleh karena itu dalam segala penderitaan dan tantangan hidup, kami berserah kepadamu dan kami mohon Engkau menolong. Kami yang lemah tubuh, yang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah, kiranya Engkau jamah, Engkau kuatkan, pulihkan kesehatan kami. Kami yang saat ini masih mengalami duka, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami yang menghadapi berbagai pergumulan ekonomi, kehilangan pekerjaan, ataupun usaha-usaha yang sulit untuk dikembangkan, kiranya Tuhan tetap menolong dengan kekuatan dan hikmat, sehingga kami tetap mampu bekerja dengan baik dan boleh mendapatkan pekerjaan bagi yang belum memiliki pekerjaan, dan juga boleh mengerjakan usaha atau bisnis kami yang kiranya boleh mendatangkan hasil yang bisa kami gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Anak-anak kami yang mulai sekolah Tuhan juga memberkati, sehingga meskipun belajar secara online atau di rumah, tetap memiliki semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam belajarnya, sehingga boleh berhasil. Bapa, keluarga kami serahkan kepadamu, kiranya tetap hidup dalam damai sejahtera, dalam kerukunan dan kesejahteraan. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari mara bahaya, dan Roh Kudus kiranya senantiasa menaungi keluarga kami. Demikian juga keluarga besar kami di Kaji Kerapian maupun gereja-gereja Tuhan di dunia. Tuhan memberkati dan melindungi sehingga gerejamu tetap boleh bersekutu, melayani dan bersaksi di tengah-tengah situasi pandemi. Bahkan dalam situasi seperti ini, kiranya kami pun menjadi berkat bagi masyarakat. Kami berdoa bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, baik bagi bangsa kami Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia. Berkati dengan damai sejahtera, berikan hikmat bagi para pemimpin, supaya mereka dimampukan mensejahterakan masyarakatnya. Bapa di surga, demikian permohonan kami. Semua ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, sakramen perjamuan adalah sarana untuk mengungkapkan dan memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, yang mengambil roh, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Oleh karena itu, mari sebelum menerima sakramen perjamuan ini, kita memuji diri sendiri atau mendadar diri kita dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kemurahan-Mu senantiasa Kau nyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Dan saat ini kami boleh mengungkapkan dan menghayati iman kami, karena Engkau memelihara kami, baik jasmani maupun rohani, melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan minum dalam sakramen perjamuan. Kiranya mengingatkan kami akan karya penyelamatan Allah,
sehingga kami boleh menerima dengan penuh syukur bersama dengan keluarga kami, sehingga menjadi berkat sebagai anak-anak perjanjian. Kami menerima roti dan anggur ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu Ku Dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita senantiasa dikuatkan dan disegarkannya, sebagaimana roti dan anggur yang juga menguatkan dan menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makan dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna yang mendatangkan keselamatan bagi kita.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditempahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah bersama dengan keluarga masing-masing, mari kita minum bersama anggur ini dengan mengingat dan percaya akan darah Kristus yang telah ditumpahkan, yang menjadi korban penebusan yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan istimewa perjamuan, dan sekaligus kita iringi dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan senang
Sebelum kita menerima berkat, mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.